pariwisata di Bekasi itu nomor 3 kalau nggak salah untuk tingkat Jawa Barat. Jadi orang tuh senang. Nah, yang sedang kita upayakan adalah bagaimana orang datang ke Kota Bekasi yang tadinya stay-nya hanya 1,5 hari, kita harus naikkan nih. Mungkin bisa sampai ke 2 hari atau 2,5 hari. Jadi lama waktu mereka untuk berada. Sehingga dengan mereka berada lama di Kota Bekasi, tentu kehidupan ekonomi akan maju. Makanya mempositioningkan Kota Bekasi juga menjadi kota sport city. Pemirsa, Anda kembali di Nusantara Economic Update dalam segmen khusus Regional Insight. Kota Bekasi mencatat lompatan pembangunan manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2025 mencapai 84,43, menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan menempatkan Bekasi di posisi kedua tertinggi di Jawa Barat. Dibandingkan tahun 2024, IPM Kota Bekasi meningkat 0,88 poin dari 83,55 menjadi 84,43. Tren kenaikan ini juga terus berlangsung sejak 2020, menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara konsisten. Pemerintah Kota Bekasi menyebut capaian tersebut ditopang peningkatan layanan kesehatan, perluasan akses dan mutu pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong daya beli dan kualitas hidup masyarakat. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto menilai capaian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dan pemerintah pun berkomitmen menjaga tren positif tersebut melalui pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Namun yang menjadi pertanyaan pemirsa, di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi, pertumbuhan penduduk dan juga tantangan lingkungan, kota-kota penyangga metropolitan dituntut mampu mendorong investasi, memperkuat ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu bagaimana strategi pemerintah daerah menjawab tantangan tersebut? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bang Rian. Wah, luar biasa. Sangat semangat pagi. Semangat pagi. Sebagai warga Bekasi mewawancarai Wali Kota Bekasi, sebuah kebanggaan dengan Bang Tri. Surprise juga nih gue. Iya. Bekasinya keluar. Bekasinya keluar. Tadi Bang Tri, kita ngelihat bahwa ada capaian-capaian positif yang tadi dihadirkan terkait dengan Kota Bekasi. Tapi ketika kita melihat ada berbagai sentimen yang ada, mulai dari anggaplah rupiah yang melemah, itu tentu akan berdampak banyak, dan juga perang di Amerika Serikat dan juga Israel terhadap manufaktur dan lain-lain. Tapi sebelum ke sana, ketika kita ngomongin soal pembangunan Kota Bekasi, sebagai kacamata Bang Tri nih, sebagai wali kota, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang terjadi di tahun 2026 ini? Jadi memang tantangan kita ini kan tentu kita hadapi skala fiskal. Kita tahu lah bahwa hampir di semua daerah mengalami bagaimana dana transfer yang kemudian diberikan pemerintah pusat dan juga provinsi kurang. Oleh karena itu bagaimana kita hari ini berkonsentrasi terkait dengan penggunaan anggaran itu dalam rangka untuk mendirect nilai-nilai kehidupan. Contoh kita tetap konsisten terkait dengan penyediaan kesehatan. Universal health coverage, hampir 99,98% warga masyarakat Kota Bekasi hari ini terlindungi oleh BPJS. Ini yang akan meningkatkan tadi indeks pembangunannya. Demikian juga kita melihat bahwa kemampuan hari ini sekolah-sekolah kita tuh minim terkait dengan fasilitas guru yang ada. Oleh karena itu kita perlu harusnya ada terobosan. Makanya kita menggunakan rintisan sekolah swasta, tetapi kemudian bayarannya, SPP-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga ada satu kepastian bahwa usia sampai usia 15 tahun, mereka harus tetap dalam kondisi sekolah. Karena kewajiban pemerintah itu adalah usia dari SD dan SMP. Nah, lebih penting lagi juga kita memperhatikan terkait dengan sekolah disabilitas. Kita sedang menginisiasi bagaimana hari ini kita hanya punya sekolah 1 disabilitas, nanti hampir di semua 12 kecamatan kita juga memperhatikan anak-anak disabilitas. Agar masa depan mereka kita yakini bukan menjadi beban, tetapi ini menjadi faktor pendukung dan menjadi satu kekuatan bahwa mereka juga mampu untuk berkontribusi ikut membangun Kota Bekasi keren.
Nah, terkait dengan investasi, tentu yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan jaminan, memberikan kepastian kepada investor bahwa kalau kamu investasi di Kota Bekasi pasti untung. Kenapa? Kita punya penduduk hampir 2,5 juta. Belum lagi Mas Pram kemarin ya ada warga-warga yang di luar Jakarta dicoretin. Nah, itu cukup banyak. Hampir penambahan itu sekitar 400 ribuan. Nah, oleh karena itu dengan potensi pasar yang bagus, sehingga tentu investor akan mampu dan kemudian melirik bahwa Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan. Yang penting infrastruktur kita benerin. Yang penting kita berikan kemudahan mereka terkait dengan proses perizinan. Sehingga itu tadi, mereka welcome, kita juga oke, ya. Dan yang lebih utama adalah itu tadi, bagaimana faktor-faktor pendukung, ya seperti tadi dunia usaha, kemudian dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah TV, media sosial, kemudian juga organisasi masyarakat. Ini kita jaga betul, yuk kita bareng-bareng. Luar biasa jawabannya, sangat lugas sekali dan juga cukup tercermin kalau kata orang Bekasi ini danta banget ya. Tapi kita mungkin mengerucut dulu nih, Bang Tri, Pak Wali Kota. Kalau kita melihat data BPS ini kan menyebut PDRB Kota Bekasi tahun 2021 sampai 2025 ini menunjukkan sangat bertumbuh. Di tahun 2025 saja itu tumbuh 5,11%, lebih dari separuhnya pun ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Tapi ini menunjukkan memang sebetulnya pertumbuhan ekonomi masih sangat mampu. Ya. Apakah ada tantangan untuk pertumbuhan ekonomi di 2026? Karena secara tahunan kan kita nggak menampik bahwa Kota Bekasi kota yang menjadi tujuan untuk urbanisasi. Tantangannya seperti apa kalau kita mengacunya terhadap kualitas hidup masyarakat ketika banyak masyarakat yang urbanisasi atau pindah, lajunya seperti apa dari kebijakan dan juga termasuk pertumbuhan ekonominya? Ya, jadi tentu yang paling utama adalah bagaimana kita juga hari ini bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bukan saja tingginya, tetapi bagaimana dampak kemudian yang bisa yang dirasakan oleh warga masyarakat. Makanya upaya bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan, memberikan faktor UMKM untuk mereka terus untuk naik kelas, kemudian memberikan bantuan stimulan bagi mereka, termasuk adalah pemberian bantuan-bantuan sosial terkait dengan warga masyarakat yang masih hari ini masuk desil 1 dan 5. Tentu persoalan kita adalah pengangguran yang memang sangat cukup tinggi, kurang lebih kita di angka 7,8%, dan ini menjadi tantangan kita. Makanya salah satunya adalah kami sudah menginisiasi bekerja sama dengan kota di luar, baik ada di Seongnam di Korea dan juga di Izumisano Jepang. Bagaimana tenaga kerja kita yang kemudian kita kirimkan dari Kota Bekasi mendapatkan perlindungan, bukan saja dari B2B, bisnis to bisnis, tetapi pemerintah juga turut hadir memberikan satu keyakinan dan kepastian bahwa mereka, warga masyarakat kita, mereka terlindungi di luar sana. Saya kira itu. Pak Wali Kota mungkin bisa menggambarkan juga, kalau kita ketahui sebetulnya kan Kota Bekasi menjadi sebuah kota yang terkenal sebagai pusat industri, bisa dikatakan seperti itu. Dan kalau kita pertemukan dengan fenomena saat ini kan banyak mengatakan bahwa susah mencari lapangan pekerjaan di tengah kondisi saat ini. Bagaimana Anda menilai bahwa posisi Kota Bekasi sebagai kota industri masih mampu untuk menyerap dan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat saat ini? Apakah itu masih terjadi atau menjadi sebuah tantangan tersendiri sebetulnya? Kalau menurut saya tadi, bagaimana hari ini kita mencoba tidak saja mereka mampu mandiri di Kota Bekasi, tentu dengan banyaknya hari ini kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, memberikan kesempatan mereka. Jadi peningkatan terhadap skill, tetapi itu juga kita membuka peluang. Karena itu tadi ada satu keterbatasan terkait dengan memang antara jumlah lulusan yang kemudian nanti selesai dengan juga lapangan pekerjaan mereka. Nah, terutama adalah terkait dengan hari ini kita bagaimanapun juga digitalisasi. Jadi oleh karena itu tentu literasi dan kemudian edukasi dan pelatihan menjadi satu kunci sukses bagaimana kita persiapkan anak-anak kita untuk kemudian mereka bisa bertarung di dalam dunia kerja. Saya kira itu. Lalu kalau misalkan kita pertemukan dengan kebijakan dan juga stimulus dari pemerintah. Tahun lalu kan dalam 3 termin ada magang nasional, 100.000. Dan tahun ini pun juga rencananya untuk angkatan kedua 150.000. Apakah ada kolaborasi dengan pemerintah atau mungkin itu juga berdampak bagi sejumlah kebijakan dan juga daya beli masyarakat yang ada di Kota Bekasi? Ya, saya melihat bahwa program itu sangat luar biasa karena memang memberikan satu kesempatan buat anak-anak kita pada saat mereka magang, tetapi kemudian
mereka terjamin terkait dengan salary, kemudian terkait dengan kepastian bahwa mereka memiliki kemampuan untuk kemudian mereka bisa mencari tempat pekerjaan yang menjadi lebih baik. Saya kira memang ini terus yang kita lakukan, bagaimana komunikasi di antara pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja yang ada di pusat. Dan masalahnya salah satu kita punya keuntungan karena Balai Latihan Kerjanya tingkat nasional itu ada di Kota Bekasi. Demikian juga Balai Kerja Tenaga Kerja yang ada di provinsi juga ada di Kota Bekasi. Sehingga memberikan kesempatan kepada warga masyarakat Kota Bekasi yang hari ini mereka lulusan fresh graduate, apakah itu SMA, SMK, ini kemudian mereka bisa mendapatkan nilai tambah tadi. Termasuk diinisiasi adalah bagaimana hari ini kita juga memberikan kesempatan membuka kursus bahasa Jepang. Nah, sehingga ini memang menjadi salah satu daya tarik agar mereka biasanya keluar itu nggak percaya diri, nggak pede karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi. Kalau soal skill saya kira orang kita udah cukup lah, apalagi bocah Bekasi, bocah petarung lah. Nah, tetapi itu tadi membuat mereka percaya diri bahwa mereka itu mampu, itu dimulai dengan itu tadi. Makanya kita inisiasi, kita coba dengan membuka kursus bahasa Jepang kepada warga masyarakat fresh graduate yang akan mencoba mencari pekerjaan di luar. Salah satunya kita coba adalah dengan bahasa Jepang. Biar entong-entong Bekasi pada pede ya, lo mau gue beri gitu. Tapi kalau kita ngomongin lagi soal ekonomi, Kota Bekasi terkenal dengan industri, tadi seperti saya sampaikan. Dan salah satunya kalau kita caca kan terkenal juga dengan sektor manufakturnya. Kalau kita ngomongin global, Pak Wali Kota, manufaktur sebetulnya terdampak. Jawaban jujur Anda, kacamata Anda, manufaktur di Kota Bekasi saat ini seperti apa? Apakah betul terdampak sebetulnya dan apa strategi dari Kota Bekasi yang memang sudah diimplementasikan atau upaya yang akan dilakukan? Ya, yang pertama adalah tentu kita rasakan betul ya bahwa memang ada penurunan terkait dengan proses manufaktur yang ada. Harus kita akui itu. Tetapi yang paling penting kalau menurut saya adalah hari ini kita juga mencoba untuk meningkatkan daya beli bagi masyarakatnya. Seperti misalnya itu tadi, bagaimana hari ini UMKM Kota Bekasi menjadi salah satu yang tertinggi, sehingga perputaran uang menjadi lebih tinggi lagi. Kita mencoba setiap waktu itu melibatkan Dekranasda untuk kemudian mereka juga ikut mencoba meningkatkan UMKM menjadi naik kelas. Kita juga mencoba menjadikan Basnas menjadi salah satu panglima di dalam rangka untuk peningkatan daya beli warga masyarakat bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi itulah bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah tadi memberikan stimulan ya kepada kepada industri yang mereka mampu untuk kemudian mengekspor terkait dengan produk yang ada. Baik. Tapi kalau kita bicara soal Kota Bekasi, daya tahan kekuatan ekonomi dari Kota Bekasi, setuju atau tidak ketika dikatakan bahwa Bekasi hanya bergantung pada manufaktur saja? Atau bisa dikatakan kekuatan ekonomi bukan hanya dari manufaktur saja, ada sektor-sektor lain yang menjadi penguat ekonomi Kota Bekasi? Jadi kalau sektor kita ini kan memang dari barang dan jasa, termasuk di dalamnya adalah pusat hiburan, termasuk adalah kemampuan kita untuk mendatangkan satu bentuk kegiatan semakin banyak orang untuk hadir di Kota Bekasi. Pariwisata di Bekasi itu nomor 3 kalau nggak salah untuk tingkat Jawa Barat. Jadi orang tuh senang. Nah, yang sedang kita upayakan adalah bagaimana orang datang ke Kota Bekasi yang tadinya stay-nya hanya 1,5 hari, kita harus naikkan nih. Mungkin bisa sampai ke 2 hari atau 2,5 hari. Jadi lama waktu mereka untuk berada. Sehingga dengan mereka berada lama di Kota Bekasi, tentu kehidupan ekonomi akan maju. Makanya mempositioningkan Kota Bekasi juga menjadi kota sport city. Karena Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang sangat mudah untuk dicapai. Memiliki satuan strategis transportasi yang 1 kali 24 jam nggak berhenti. Kita punya kereta api, kita punya kereta api jarak jauh berhenti di Kota Bekasi. Kita punya hotel yang cukup representatif untuk melakukan MICE misalnya. Ya, sehingga itu tadi banyak event-event, termasuk kemarin Bang Rian kan ngadain lomba apa tuh? Abang Po ya? Oh bukan. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana hari ini pemerintah punya kewajiban untuk menyiapkan infrastruktur yang kemudian mendukung untuk itu. Kemudahan aksesibilitas gitu kan. Angkutan umum, kita punya yang namanya LRT, walaupun kita punya kereta cepat, bagaimana mengkonektivitas
konektivitas ya antara kereta cepat dengan LRT sehingga orang sangat mudah. Tinggal bagaimana warga masyarakat kemudian memberikan pelayanan sehingga orang yang datang Kota Bekasi itu merasa betah. Nah, ini yang saya kira yang kita lagi sedang kita optimalisasi. Dan Pak Wali Kota, kalau kita berbicara, tadi kan Anda menyebut Kota Bekasi, cita-cita sebagai smart city. Dan Sport City. Baik, Sport City. Banyak infrastruktur yang memang sudah dihadirkan untuk sport, termasuk juga ada GOR di Kota Bekasi yang dihadirkan memang untuk bisa fasilitasi tersebut. Namun bukan hanya Sport City, semua kota tentu punya ambisi cita-cita untuk menjadi Smart City. Ketika berbicara soal Smart City, tentu ada ngomongin soal ruang terbuka hijau atau green economy yang ada di sana. Dan semua kota pun kadang mendapatkan kritik ketika mengejar investasi atau ekonomi, kadang lupa sama yang namanya lingkungan. Bagaimana posisi Kota Bekasi? Namun dijawab usai jeda, karena kami akan lanjutkan dialog kita sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.